Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya di dalam salah satu ajaran Konghucu disebutkan bahwa ada 3 pilar pusaka kehidupan atau dikenal dengan 3 muara mutiara kebajikan yang sering disebut dengan Si, Ren, dan Yong. Si dalam artian adalah suatu wisdom. Ren adalah cinta kasih, dan Yong adalah satu keberanian. Oleh karenanya, berikutnya bagaimana kelanjutan dari ajaran-ajaran Konghucu terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat ini. Saya persilakan pada Bapak Atsu Kanjeng Raden Tumenggung Bingki Irawan Hadinagoro untuk memberikan paparan dengan alokasi waktu kurang lebih 10 menit. Saya persilakan Pak Bingki. Terima kasih matur nuwun. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu Bakaswaras, salam kebajikan, Woita Tongkian buat semuanya. Terima kasih di dalam kesempatan sore hari ini. Ya, saya akan mencoba untuk membuat satu paparan yang mungkin bisa menambah dalam satu pengalaman kita. COVID-19 adalah, kalau menurut teman-teman kemarin yang sudah kita sepakati, adalah anugerah. Menurut kami, bukan hanya sekedar anugerah, melainkan adalah satu teguran. Teguran atau pengiling dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya, yaitu kita semua. Nah, kita umat, kelihatannya kita umat ini telah melalaikan yang dinamakan kebersihan. Ya, kebersihan di sini bukan hanya kebersihan raga, tetapi kebersihan lahir dan batin. Jujur aja, saya sendiri, meskipun raga saya resik, tapi batinnya masih ada noda-noda. Sedikit-sedikit itu ada, namanya manusia. Disitulah saya berpikir bahwa Tuhan itu maha luar biasa. Corona ini sebagai teguran buat kita semua agar kita sadar, eling, bahwa masih banyak sekali yang perbuatan-perbuatan atau tingkah laku kita yang belum tertata dengan baik. Dengan teguran Tuhan saat ini menyadarkan kita semua akan kembali menguatkan iman kita sendiri. Apapun keyakinan kita harus sadar bahwa siapa yang menghidupi kita dan untuk apa kita hidup ini. Saya sangat kagum sekali dan sangat melihat dari syair tanpa waton yang dibuat oleh Gus Nisyam jauh sebelum ada corona. Itu merupakan satu teguran bagi manusia sendiri. Kalau di situ saya lihat ada ngafirke wong liyan tapi kafire dhewe ora dielingi. Ini sangat dalam sekali kalau kita mau merenungi apakah kita itu memahami enggak begitu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dengan teguran-teguran demikian itu membuka mata kita
yang selama ini masih jauh dari firman-Nya Tuhan, memperbaiki kesalahan, memupuk kebajikan, menebar kasih. Mari kita patuhi aturan pemerintah, disiplin dari jauh dari merasa kebal dirinya, merasa hebat. Karena Tuhan Maha Segalanya. Selalulah gunakan masker dan jagalah jarak. Kebersihan lahir batin sangat diutamakan. Soalnya kalau kita tertular dengan penyakit itu bukan diri kita sendiri yang salah, yang rugi, tapi keluarga kita termasuk anak, istri, cucu, juga nanti menular ke tetangga, meluas sampai umat seluruh dunia nanti. Namun di tengah-tengah adanya corona ini, kita dan saya juga bersyukur dengan teguran Tuhan ini, kita semakin sadar. Coba kita lihat saat ini kita sedang berlomba amal kebajikan, memberikan bantuan kepada sesama umat Tuhan yang berkekurangan. Harapan saya itu moga kesadaran berkah ini ya tidak harus menunggu adanya virus atau bencana yang lain. Amal kebajikan harus kita jaga setiap saat. Kapanpun kita harus selalu memperhatikan amal kita kepada sesama umat manusia, tidak harus menunggu adanya bencana alam atau adanya virus. Nah, sebagai umat, saya berharap agar nanti tidak lagi di dalam renungan-renungan kita ini, saya lihat hari ini kabar yang begitu wabah yang begitu luas, lebih mengkhawatirkan sekali, apalagi yang di Jawa Timur melebihi di Jawa Barat. Nah, semua itu adalah kembali lagi kesadaran pada kita sendiri. Tuhan itu tidak memberi penyakit. Memang Tuhan itu yang menentukan mati hidupnya manusia. Tetapi sakit, kesehatan itu adalah mutlak di tangan kita sendiri. Nah, ini yang saya sangat khawatir sekali dengan perkembangan yang penyakit yang begitu banyak. Dan saya lihat di TV itu kok ada yang seperti kurang begitu memahami. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi saya berharap marilah kita itu mengintrospeksi diri sendiri, ikutilah pelaturan-pelaturan pemerintah ini, agar kita terutama bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga kita, nantinya akan ke lingkungan kita, meluas ke negara kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah ini? Hanya satu, kedisiplinan kita, ketaatan kita, menjaga kebersihan kita sendiri, dan tidak lupa kita selalu memohon pada Tuhan agar bisa diselesaikan masalah ini, segeralah COVID ini bisa sirna dari bumi Indonesia ini. Akan tetapi, menyambung dari Pak Simon kemarin itu, pascahnya ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena situasinya semakin memanas, hoak-hoak semakin banyak, membuat masyarakat semakin tambah bingung. Ini
tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk bagaimana memikirkan bagaimana kita bisa menyampaikan ini terutama kepada keluarga kita dulu dan kepada umat-umat kita. Sekian Pak Oto, terima kasih. Pak Pinky, matur nuwun. Sami-sami Pak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memang banyak sekali ajaran-ajaran secara tiap-tiap agama yang ada, bisa kita lihat ada satu benang merah, satu universal, yaitu satu kedamaian. Tidak ada satu agama dan kepercayaan yang tidak menghendaki adanya damai. Ini yang kita lihat pada saat sekarang ini. Kalau kita lihat, memang saya pernah mendengar bahwa ajaran-ajaran agama pada intinya adalah terbukti dari 4S sebenarnya. Yang pertama, Islam dengan Assalamualaikum. Artinya sama, damai. Om Santi Santi Om. Kemudian juga Buddha pun juga begitu. Buddha. Kristen dengan Shalomnya. Kepercayaan dengan Rahayu. Semua yang mempunyai arti damai pada hakikatnya. Sehingga tidaklah perlu untuk kita pertentangkan satu sama lain. Oleh karenanya, untuk menyingkat satu waktu, saya persilahkan. Kalau ada satu pertanyaan-pertanyaan, karena ini merupakan satu sesi yang terakhir dari ketujuh agama, ini yang ada, maka hari ini saya untuk men-setting, saya tidak akan manggil satu persatu, tapi saya persilakan dari para tokoh agama yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nah, Pak Simon, Pak Naim, Pak Mangku, ada lagi? Pande. Saya persilakan, Pak Simon. Iya, terima kasih Pak Oto. Pak Pinky. Dalam sepemahaman saya, Konghucu itu sangat kuat dalam hal Dharma Bakti. Ya. Bakti itu ya, Dharma Bakti. Ya, Dan secara khusus sebenarnya bakti anak pada orang tua. Maka yang namanya teman-teman Konghucu yang tua itu biasanya sangat dihormati. Nah, persoalannya justru COVID ini sebaliknya ini. Yang tua itu gampang mati, gitu. Nah, gitu dong. Termasuk orang yang tua ini rentan, ya bisa dibilang rentan. Tapi orang tua IMP selamat. Padahal yang muda-muda itu lebih kuat, karena itu kan seringkali anak-anak muda harus bagaimana mereka terhadap orang tua itu, ya, di tengah COVID ini. Karena nongkrong ya seringkali jagongan mereka lebih banyak kalau kita lihat dominasi anak-anak muda ya, dibandingkan orang-orang tua. Orang tua justru menurut saya COVID ini membuat orang tua sungguh-sungguh di rumah. Mama saya itu biasanya tiap hari di rumah di toko anaknya, adik saya. Selama 2 bulan ini perai betul ke toko anaknya enggak. Jadi rumah betul. Sampai dia cuma bisa nelpon dan kadang-kadang kalau telepon saya bilang, aku bosan di rumah, tapi aku ya wedi metu. Karena apa? Karena dia sudah 87 tahun. Ya. Yeah. Nah, ini seringkali anak-anak lalu ya kita hormati keputusan mama dan kita juga hati-hati kalau nyambangi mama gitu. Saya kira ini yang perlu Pak Pinky bahwa bakti ini muda ini mungkin ada partai yang
bisa disampaikan justru untuk teman-teman muda ini yang daya imunnya masih luar biasa. Terima kasih Pak Bingki. Terima kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Nain. Saya persilakan Pak Nain. Pak Bingki. Mutik. Pak Bingki, di dalam ajaran penghayat itu ada ajaran yang namanya Sangkan Paraning Dumati. Oh, Sangkan Paraning. Di situ di dalam ajaran Sangkan Paraning Dumati itu dikenal ajaran Tesing Dumati, itu ada ajaran yang namanya Linggayoni. Linggayoni itu menggambarkan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari 3 unsur kalau di dalam ajaran penghayat. Nur Cahyo, Nur Rasa, Nur Buat. Yaitu Nur Cahyo itu adalah cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita. Terus Nur Rasa itu dari Bapak, Nur Buat itu dari nurnya Ibu. Jadi ketiga-tiganya ini ketika dia menjadi satu, maka dia akan mewujudkan adanya manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah Linggayoni yang di dalam ajaran penghayat itu sama dengan Yin dan Yang dalam ajaran Konghucu? Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Mangku. Tengkian Pak Bingki. Mutik. Salam Pancasila untuk saudara-saudara semua. Pancasila. Terima kasih Pak Utu atas kesempatan waktunya. Tadi Pak Utu sempat mengulas tentang seluruh salam yang ada di Indonesia, ya, yang mana semuanya bervisi kepada kerahayuan, kebahagiaan, kan gitu, kedamaian. Semuanya visinya sama sebenarnya. Nah, sudah barang tentu salah satu unsur kita bahagia itu kan kesehatan. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan Pak Bingki bahwa seluruh umat manusia dan seluruh umat beragama ingin sehat, kan gitu. Nah, sehat ini dari sisi ilmiah sudah barang tentu ditangani oleh para medis dan para ahli. Nah, kita di sisi agama yang beragam ini sudah tentunya mendorong umat dari sisi agama. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bila ada di dalam agama Konghucu, ritual-ritual apa yang perlu dilakukan oleh umat Konghucu untuk bisa menangkal wabah ini, atau paling tidak memperkuat imun, ya, imun daripada umat, sehingga umat ini bisa lebih kuat menghadapi wabah corona ini. Sekaligus makna dari ritual tersebut, sehingga kami dan teman-teman lain bisa Pak Bingki. Matur nuwun. Halo? Yang terakhir diulang Pak, enggak dengar tadi rame. Oh ya, saya ulangi Pak Bingki. Ya, yang terakhirnya nggak apa-apa. Ya, bila ada ritual-ritual apa yang dilakukan oleh umat Konghucu dalam hal menangkal maupun menguatkan psikologis umat dalam menghadapi wabah ini, dan sekaligus mohon diuraikan maknanya agar saudara-saudara kita yang non Konghucu juga bisa memahami, begitu Pak Bingki. Iya, betul. Terima kasih. Baik Pak, makasih. Ada lagi Pak Uto? Halo? Pak Uto unmute. Loh. Bante, saya persilakan Bante. Oke, terima kasih. Salam Rahayu semua. Salam Bajikan Merdeka. Rahayu, Bante. Rahayu, Bagas Waras. Kita semuanya sudah dilahirkan.
Dan namanya sudah dilahirkan ini cepat atau lambat kita semuanya pasti mengalami kematian. Tidak harus tua juga. Tapi yang pasti kita sudah lahir pasti cepat atau lambat mengalami kematian. Mau muda, tua, sakit, atau karena musibah, bencana, atau kena penyakit, atau stres bunuh diri juga ada. Banyak sekali kasus-kasus sehingga kita mengalami kematian. Sehingga dikala kita menyadari bahwa kita semuanya sudah mengalami kelahiran, bisa diibaratkan saat ini kita menanggung dari kondisi virus corona ini. Tentu kita berpikir dari semua keyakinan yang ada, mau yang berkeyakinan atau yang tidak berkeyakinan, bagaimana melindungi diri supaya tidak terkena virus itu. Kalau kita yang berkeyakinan, kita menggunakan keyakinan kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, lingkungan, segala macam, untuk terbebas dari itu semua. Tapi yang kita lihat kenyataan dalam hidup sekarang, orang yang berkeyakinan, tidak berkeyakinan, orang pejabat, rakyat jelata, orang baik, tidak baik, semuanya kena. Nah, di dalam Buddhis itu ada dikatakan bahwa kalau kita mau beramal, beramallah yang terbaik dengan penuh keyakinan, ya, ke tempat ibadah, ke orang-orang yang yatim piatu, orang kena musibah segala macam. Itu sebagai wujud penghormatan pada agama. Walaupun itu bukan yang terbaik, tapi adalah hal yang baik karena menurut Buddhis itu berdana itu memang baik, tapi ada yang lebih baik daripada beramal, itu adalah memiliki moral. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabukkan. Molimo ini harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dirawat. Itu kebaikan yang lebih tinggi daripada beramal. Yang lebih tinggi daripada beramal adalah dengan memiliki batin yang senantiasa bersih. Bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Sehingga dengan melakukan kebajikan-kebajikan itu, kita meyakini bahwa itu akan melindungi kita. Yang artinya bahwa tidak ada solusi yang lebih baik dari semua hal ini selain kita berbuat baik. Nah, di dalam Konghucu, saya ingin tanyakan, adakah sikap atau hal yang perlu untuk kita praktekkan yang terbaik supaya kita terbebas dari itu semua? Yang terbaik. Jadi istilahnya kalau agama itu kan terkadang dibungkus oleh tata cara upacara. Kayak diibaratkan pohon itu ada kulitnya, ada kambiumnya, sampai kemudian ada intinya. Nah, terkadang ajaran agama apapun itu terbungkus oleh tradisi tata cara upacara, sehingga jarang orang sampai pada isinya. Ya, yang saya tanyakan, isinya di dalam Konghucu ini apa yang paling baik sehingga kita semuanya bisa praktekkan itu sehingga terbebas dari corona ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sementara ini terlebih dahulu saya persilakan Pak Bingki untuk bisa memberikan satu pencerahan. Nanti kalau ada yang kurang pas nanti tolong dikasih tahu jawabannya. Soalnya nyatetnya ini agak semrawut. Sing minta tolong pada siapa ini? Iya, yang tanya, yang nanya. Lainnya enggak bisa ini. Ya, moderatoran iso. Sekarang saya akan mencoba menjawab dari Pendeta Simon dulu ya. Tadi Pak Simon menanyakan tentang xiao, hao, bakti. Jadi ada pertanyaan tadi kok yang tua gampang mati, rentan gitu ya. Memang yang tua itu gampang mati, Pak. Ya, sing tua ora mati-mati sing enom piye. Nah, ini pertanyaannya. Lah, untuk anak-anak muda apa itu yang kebanyakan nongkrong, ada jagong dan ini dan itu. Ya, sebetulnya itu kalau yang diartikan hao itu adalah sangat luas. Bakti itu dari bahasa aksara Mandarinnya itu ya, kalau boleh itu merupakan satu uraian ya,
seperti begini nih, coba ya. Ini yang saya tulis ya. Ini xiao. Ini yang namanya bakti xiao. Lah bakti ini itu dipecah. Yang atas sendiri itu ini 10. 10 ya. 10 itu ada yang bisa diartikan apa namanya, ibu yang mengandung anaknya dalam 9, di antara 9 dan 10 ya, kita ambil 10 bulannya itu. Nah, 10 bulan ini akhirnya ke bumi. Bawahnya dikasih seret ini jadi bu. Ini adalah bumi. Nah, dari bumi ini lahirlah, ada satu garis gini, lahirlah ini yang di sini namanya anak. Jadi ajaran Konghucu tidak bisa kita lepas dari hao. Karena harus selalu mengingat pada orang tuanya. Namun pada umumnya orang tua itu kadang-kadang itu ya, namanya orang tua kan cerewet, ada yang bandel. Sudah jangan ikut-ikut di toko, karena di toko kan banyak pergaulannya dan apa namanya, virus itu gampang menularnya di situ. Itu sangat bagus. Nah, cuman untuk supaya anak tidak hanya lewat, sekarang ada apa namanya, video call, ya, kolo-kolo itu didatangi dengan, ya tetap aja kita menjaga satu kebersihan. Karena namanya virus ini, meskipun kita jaga bagaimanapun bersihnya, kita pakai masker, tetap cuci tangan, jaga kebersihan, tapi kita tidak bisa menghindar. Yang namanya virus itu pasti melekat di duit. Uang ini mesti ada di situ. Dan uang ini tidak bisa disemprot ya payu duitnya. Iya toh. Ini kenyataan. Jadi kita harus mewaspadai, meskipun kita itu sebersih apapun, tapi tetap celah itu ada. Ya, itulah duit tadi itu yang sangat berbahaya. Lah, namanya orang tua, saya sendiri sekarang ini tidak boleh ke toko sama anak saya. Papa wis tua. Iki rentan, Pak. Wah, macam-macam ceritanya. Lah, aku itu waras ya, Lek. Masih waras itu kudu dijogo, Pak. Iki piye to? Wis, ora usah melu nang toko. Ya saya ikut sudah. Ya sekarang jadi tahanan rumah saya. Jadi saya tidak ikut ke toko, sudah ada virus-virus saya tidak ke toko. Nah, saya tinggal di rumah sendiri lagi dengan istri saya berdua. Ya gimana ya, wis tak turutian nih wae, golek ora dituruti piye kok. Kaget kena tenan kan saya yang susah. Bukan saya kan, keluarga juga semua kena. Ini yang sangat rentan sekali, memang sangat rentan. Mungkin itu ya jawaban saya untuk Pak Simon ya. Pak Simon. Untuk Romo Naim tadi mengenai Linggayoni ya kalau nggak salah. Iya Pak Naim. Apakah sama dengan yin yang? Sama, Pak. Sama. Sama. Kenapa? Kalau yang ini di Hindia atau Hindu, Linggayoni itu kan ada apa? Lingga sama Yoninya itu kan. Itu melambangkan si Dewa Siwa ya kalau nggak salah itu. Bobolan biung lah istilahnya. Nah, kalau saya artikan ya di kelenteng-kelenteng itu kan ada tempat sembayangan yang namanya Hiulo, tempat patupan itu yang kalau di kelenteng di depan itu ada dupa, ada Yuswanya itu loh. Ya itu lambangnya Linggayoni sebetulnya, Pak. Lah yang dupa itu kan yang memberi yoni, yang menghidupi ya. Nah, yang nisar lagi kan bunderan bolong kan diincepke kae. Nggak mungkin ini nggak ada cep-cepane ora, harus ada itu. Iya, harus mancep. Harus mancep. Nah, makanya kalau orang Tionghoa, biasanya orang Tionghoa itu, Jian itu kenapa harus menghadap ke langit gitu loh maksudnya.
kok nggak di dalam. Artinya itu Tuhan itu maha luar biasa. Maha di jagat raya itu dimanapun ya. Kita berada di Indonesia, di Tiongkok, di India, di Jepang, di Amerika. Selalu Tuhan itu di atas. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang dimaksud Pak Naim tadi itu yang namanya sangkan paraning dumadi. Tugas kita itu adalah manusia itu di poros tengah antara langit dan bumi. Nah, sebetulnya kiblat itu bukan 4, tapi kiblat yang benar adalah 6. Karena yang 4 itu sik gelem goro. Etan, kulon, terus lor karo kidul iki. Nah, kuwi lek nyasar ning alas bingung etan sing ndi, kulon ndi, kidul ndi, rada bingung. Ning sing ora tau goro, kiblat nisor karo dhuwur. Neng ndi wae papane, neng dhuwur mesti neng nisor. Itulah langit dan bumi. Nah, mulane menungso iki kanggo poros tengahnya ini harus kita itu bisa menjadi satu keseimbangan antara langit dan bumi tadi itu, menjaga, melestarikan isi alam semesta dan menjaga keharmonisan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu kalau apa namanya sangka. Nah, menyambung dengan itu tadi ada yang namanya rasa jati ning rasa. Lah itu yang sangat dalam sekali Pak Naim. Sangat dalam sekali. Nah, bisanya semua manusia, kita atau mana Mbak Bante dan yang lain-lainnya itu kan rasane iki padha. Ora enek sing ra padha. Ora mangan ya luwe, kono ya luwe. Saya kejeduk sakit, Bante kejeduk ya sakit sama. Jati ning rasa. Iki sing diarani jati ning rasa. Nunggal rasa ning siji gerbonge tok. Iya. Gerbonge dhewe-dhewe ning duane padha, stasiune padha. Kan begitu istilahnya. Iya. Lah saya itu sekarang bagaimana? Pak Mangku ya tadi ya. Pak Mangku. Ini Bante ya. Bante KRI kok ya. Oh iya, Pak Mangku dulu. Iya, Pak Mangku. Begini Pak Mangku. Memang semua agama apapun ada itu yang namanya kalau kita itu apa ya, mantra atau apa gitu loh. Kalau kita menamakan king itu namanya. Di Buddhis juga ada itu yang dilantunkan itu loh biasanya itu. Nah, itu kan untuk satu penguatan iman kita agar kita itu menambah keyakinan diri kita untuk melawan segala sesuatu yang ada dari luar itu. Lah, kalau di Konghucu juga ada, Pak. Yang khusus ini itu yang namanya kalau di Tionghoakan ya Sengling Xingqi Yin Dao. Sengling Xingqi Dao Hu. Ini dilantunkan nanti. Nah, Sengling Xingqi Yin Dao itu adalah Roh Maha Suci selalu membimbing jalan kehidupan saya. Sengling Xingqi Dao Hu, Roh Maha Suci selalu melindungi diri saya. Nah, dengan ini kita istilahnya itu kita harus betul-betul kalau Bante dan semuanya pasti mengertilah. Kita harus kembali kepada kesejatian diri kita, kesadaran sejati diri kita. Kalau kita sudah mencapai titik itu, kita lantunkan itu adalah suatu sugesti. Suatu sugesti kepada diri kita. Itu sangat luar biasa. Kalau kita mampu seperti itu luar biasa. Semoga banyak ya kalau dari Muslim kan pakai bahasa Arab apa itu.
Nah, kalau Bante mungkin pakai bahasa Pali ya, Bante? Ya, untuk mengulang kembali ajaran Buddha pakai bahasa Pali. Nah, itu mempunyai satu bahasa sendiri-sendiri, tapi mengerucutnya podo. Ya. Sama. Jadi neng Rasul tadi soalnya. Rasul tadi. Jadinya Rasul. Lah, saya ini tadi ya sudah saya jelaskan bahwa di Konghucu juga ada, dan saya juga menghimbau pada umat-umat saya semuanya dimanapun berada, setiap mulai malam jam 9 sampai jam 1 tenggang waktunya yang mampu, yang di mana, yang jam-jam berapa bisa monggo. Jadi kalau dipaskan jamnya kan enggak bisa, ada yang sibuk, ada enggak. Jadi saya minta supaya jam 9 malam sampai jam 1 malam kita berdoa. Berdoa itu langsung memohon kepada yang Maha Kuasa, yang Sang Pencipta, bahwa mohon semua dilindungi dan semua keluarga saya dan juga negara saya, republik saya ini dan bangsa saya ini segera bisa lepas dari segala gangguan dari virus-virus ini. Yes. Anunya ya pakai itu tadi, ya pakai cing tadi itu. Sengling sing ji yin tawo, sengling sing ji yin tawo, gitu. Kemudian ya. Bante, sekarang ke Bante ya. Manusia memang dikodratkan, ya bukan manusia, termasuk isi jagat ini, lahir, tua, mati. Itu sudah apa? Nah, di dalam perjalanan ini sebetulnya kalau secara spiritual mungkin semuanya sudah paham lah. Kalau hidup di dunia ini paling lama 100-200 tahun. Tapi untuk menunggu di alam kematian, menunggu kesempurnaan ini yang paling lama. Bener kan Bante? Sangat lama itu. Tergantung dari berapa yang kita tanam kebajikan kita ini. Menunggunya ini mencapai kesempurnaan lama sekali. Makanya saya sangat menghormat pada Siddhartha, begitu luar biasa, ya, mencari kesempurnaan sampai di mana. Ternyata kesempurnaan tidak mudah. Nah, untuk hal ini, apa yang tadi ya Bante sampaikan bahwa yang terbaik untuk kehidupan ya Bante ya kalau nggak salah. Jalan hidup. Ya, untuk menghadapi peristiwa supaya kita semuanya putus selamat, apa yang harus dilakukan? Begini, kalau di ajaran Konghucu, kita dilahirkan mempunyai satu kewajiban. Tanggung jawab kita masing-masing bukan tanggung jawabnya orang banyak. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab bagaimana kita hidup ini bisa terhindar dari segalanya itu tadi. Yaitu dengan membina diri kita masing-masing. Membina diri ini tidak ada batasan, dari sampai presiden maupun rajanya sampai rakyat jelata itu harus mengutamakan membina diri. Nah, membina diri ini sangat berat memang, Bante. Berat. Contohnya Bante juga melakukan seperti ini kan berat sekali loh. Itu enggak sembarangan. Itu merupakan salah satu untuk pelajaran bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri. Karena untuk memahami ini, karena kita menyadari bahwa manusia hidup itu diberi 7 sifat kenafsuan. Gembira, marah, sedih, senang, terus takut, cinta, dan keinginan. Nah, ini 7 ini yang menyertai kita hidup, tanpa kita belajar sudah bisa sendiri. Tetapi yang harus dipelajari adalah bagaimana mengendalikan ini. Itu yang berat. Makanya Bante sangat luar biasa bisa mengendalikan itu, karena pada saat kita lapar, ini nun sewu pada yang berpuasa semua itu bukan hanya lapar terus
itu yang namanya 7 sifat itu muncul itu tanpa diundang itu udah muncul sendiri. Nah ini gimana caranya kita harus bisa melawan ini? Mengendalikan ini. Nah itu namanya kalau nggak salah itu kalau bahasa Jawanya itu Sabtorenggo ya, Mas. Iya, Sabtorenggo. Nah, itu jaran pitu itu kudu dikendhaleke. Kalau bahasa Jawanya itu awak dhewe iki diwehi raga iki padha karo kreta. Lek kreta ora enek jarane ora iso mlaku. Jaran ana kretane ning ora duwe kusir nyasar. Nah, ya kita ini sebagai kusir pemilik para tujuh kenapsuan ini bagaimana caranya? Ya kita harus mampu mengendalikan. Ini memang nggak mudah. Tapi kalau kita saya pikir cukup biasa untuk jawaban. Matur nuwun Pak Pinky. Sami-sami. Ada sesuatu yang sebenarnya menggelitik hati saya. Nah, ini dari pertanyaan Pak Simon. Sintuwo mati dhisik. Mergo awake tuwek jale. Padahal dari sekian banyak ini, yang tua itu saya. Tetapi ini Pak Simon, hasil dari statistik, ternyata sekarang ini yang angka kematian dari mortalitas itu didominasi dari angka 25 sampai 49. Nah, yang tua-tua malah awet. Ini. Jadi berbahagialah diri saya. Iku awet mergo dibalsem, Pak. Ini yang jadi soalnya gak enak soalnya. Kemudian yang kedua, saya juga tergelitik. Ini dengan satu pertanyaan saya, Pak Pinky ini sebenarnya Konghucu apa wong Jawa sih? Wong Cina apa wong Jawa? Cina rapati Jawa, Pak. Nah, jadi begini, saya itu sebetulnya bapak saya itu Cina totok tenan. Memang dari Cina daratan dulu merantau. Terus di sini kawin dengan ibu saya Jawa asli. Nah, dari daerah Trowulan, Pak. Oh, Mojokerto. Sana. Makanya saya menggunakan ini, saya ingin menunjukkan bahwa yen kain iki potong kain Jawa, lurik. Iya dah. Tapi potongane Cina. Ya. Koko. Nah, koko kan. Jadi yang namanya kain itu saya ibaratkan ibu saya. Tapi yang batik, yang modelkan ini, yang membuat ini, yang mengukir raga saya itu Bapak Cina. Nah. Bapak saya. Berarti ampiang. Jadi saya. Iya. Berarti ampiang itu enak, Pak. Ampiang itu enak, Pak. Enak. Iya. Betul. Mohon maaf ini Pak Pinky. Saya tidak berusaha untuk menyinggung ini. Tapi baik. Kemudian saya persilakan. Mungkin dari untuk partisipan ini saya mohon untuk videonya bisa dihidupkan ini sehingga saya bisa melihat. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan nih. Nah, ini Mas Rizky. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya persilakan. Mas Rizky, ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah, silakan. Iya, selamat sore Pak Pinky. Terima kasih waktunya. Sore. Selamat sore, Mas. Yang ingin saya minta tanggapan Pak Pinky, bagaimana Pak Pinky atau para pemuka agama yang lain mungkin juga untuk menyikapi masyarakat yang saat ini tidak takut mengaku atau merasa tidak takut menghadapi corona karena mungkin mereka tidak melihat wujudnya secara langsung. Bagaimana menyikapinya secara rohani? Itu aja Pak Pinky. Terima kasih. Baik. Sebentar Pak Pinky. Saya jawab langsung ya. Bisik sabar bisik. Oh ya wes, kok lek lali lho. Nah. Sing sabar belajar sabar Pak. Ya aku nyawang fotone Mbak Wulan malah sabar aku. Saiki iso ubah, iso guyang-guyu. Ada pertanyaan yang lain mungkin dari Pak Arianto Hutani.
Pak Boy Tampu Bolon. Halo, selamat sore Pak. Ibu Lucia Herawati. Suster. Yang belum ini, yang Mbak Mosko. Mirani. Saya persilakan Mbak Mirani. Mas Aka. Silakan Mbak Mirani. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Budaya. Gini Pak Bingki, saya kan belajar fisika tradisional Chinese medicine ya. Suaranya putus-putus ya. Saya kan belajar TCM, tradisional Chinese medicine. Iya. Kedengeran ya? Sudah, ya. Itu kan ada yin dan yang. Itu saya juga agak bingung ini sebenarnya ini yin dan yang itu ke Konghucu atau ke Buddha atau bagaimana ya? Gimana Bu? Ya? Nanyang. Yang itu arahnya lebih cenderung ke Buddha atau ke Konghucu. Nanyang. Yin dan yang. Di mana? Agak pelan-pelan Mbak Mirani. Maklum yang ditanyakan yang bertanya itu orang sudah ya begitulah. Monggo Mbak Mirani. Sebentar saya tulis saja ya. Enggak usah. Enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis, biar semua bisa mendengar. Oh ini loh, yin dan yang ini loh. Oh iya. Yin dan yang itu lebih mengarah ke Buddha atau ke Konghucu. Oh gitu, ya. Jelas. Atau malah ke Tao. Oh ya, jelas. Tao. Oke. Tao, Buddha, Konghucu. Ini. Ya. Kemudian sabar di sini. Ayo. Mas Michael. Ada Pak Danang, Pak. Pak Danang Ini Pak Danang Bagas Bangpol ya. Sembuh. Iya kan? Loh, sampean saya informasi. Oh, silakan Pak Danang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebentar, Bapak. Nah, berkaitan tadi, saya kan orang Jawa. Pak Danang. Saya kan orang Jawa. Nah, tadi Pak Bingki tadi ya. Ada saya membedakan bahasanya gitu intinya. Nah, mungkin apakah ini benar menurut tadi beliaunya tadi dari pemahaman saya itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Bingki. Nah, 3 penanya terlebih dahulu. Yang terakhir dulu ya, biar yang inget dulu ya. Ya. Menurut saya ajaran Jawa dan Konghucu, Konfusius itu sama plek, hanya beda bahasanya saja. Bahasanya saja yang beda. Banyak sekali kesamaan-kesamaan di situ. Seperti tadi yang dibuka Pautu yang pertama tadi, Tripusaka tadi itu apa? Ada 3 pusaka tadi. Nah, itu kalau di Jawa itu kan Cipto, Rasa, lan Karso. Iya kan? Lah kalau di Konghucu adalah Se, Jen, Yung. Kebijakan. Bagaimana membacanya? Cinta kasih. Pak Bingki, membacanya? Piye? Membacanya Se. Ya kalau bahasa Mandarin itu Se, Ren, Yung. Kalau bahasa Hokkien T ya, T, Jin, Yong. Ada bahasa Hokkien dan bahasa Mandarin. Tapi artinya ya sama. Dialeknya itu gitu ya, tadi itu ya. Nah, itu artinya Renjung itu adalah bijaksana,
cinta kasih, dan berani. Nah, ini kalau dimasukkan ya masuk ke dalam Trisula tadi itu, Siwa, Brahma, dan Wisnu itu. Itu sangat dalam itu, Pak. Ya, sekarang ini contohnya aja yang ada di masyarakat yang kita alami setiap hari. Contoh aja ada sebuah truk, supir truk gede yang bawa trailer besar di jalan raya, tahu-tahu dari gang itu muncul anak muda pakai sepeda motor, ora tola-tole, bus, akhir meninggal. Polisi mengusut, kamu salah, ini meninggal. Kan begitu aja. Memang sangat bijaksana. Betul, meninggal, harus dihukum. Apakah sudah ditimbang dengan kasihmu, cinta kasih yang ada di dalam diri kita ini? Iki mati mergane ngopo? Siapa yang menyebabkan kok bisa meninggal? Bukan matinya, mati ya memang salah, orang mati kok. Tapi ada penyebabnya, ini tidak pernah dicek. Contohnya seperti orang di rumah terus dirampok, bela diri, sing ngerampok mati, sing di rumah dihukum karena mati loh. Ini yang tidak pernah disentuh. Penyebabnya apa? Orang mungkin tanpa sebab. Nah sekarang contohnya aja kita ada gelas di meja, kebetulan saya di depan meja ada ono teh umpamane. Di belakang nyurung saya geruduk, lah saya njungkel kena gelasnya pecah. Wah, Pak Bengki sing mecah kayak gitu. Ya jelas aku sing njungkel. Yang sebabnya apa? Ini tidak pernah diungkap penyebabnya ini loh. Itulah yang dibutuhkan, kasih tadi itu yang dibutuhkan. Jadi kasih itu adalah filternya, bijaksana, tanpa kasih terus dilakoni, berani melaksanakan. Ya jadi ruwet jadi. Itu ibaratnya seperti itu tadi. Nah, tadi yang pertanyaan itu pertanyaan Jawa dan Cina, bodoh. Satunya dia yang pertama tadi pertanyaan apa ya? Imyang. Imyang ya. Imyang itu sesungguhnya asli dari Tiongkok. Yin Yang itu antara Tao dan Konfusius, antara Lao Tzu dan Konghucu. Itu zaman sudah sebelum Masehi. Itu Yin Yang. Nah, Yin Yang itu muncullah kitab perubahan yang namanya kitab I Ching, kitab Yaking. Kalau orang-orang kitab perubahan sekarang dibuat meramal. Kitab I Ching itu kitab perubahan. Itu I Ching. Itu ada antara Yin dan Yang. Jadi kita ada Yin Yang itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ada susah, ya mesti anak senengi. Ono mati, mesti ono urip. Nah itu loh. Itu ada siang dan malam, itu Yin Yang. Itu asli dari Konfusius, dari Tiongkoknya. Nah, kalau Buddhis lain, tidak ada hubungannya dengan Yin Yang sebetulnya. Tapi secara umum besarnya, ya ono hubungannya. Semua manusia itu ada hubungannya dengan Yin Yang kok. Itulah penjelasan tentang Yin Yang tadi. Nah yang tadi yang satu lagi apa ya pertanyaannya? Loh. Virus nggak kelihatan. Ya. Alira. Ya Pak, ya Pak. Kelihatan. Virus. Pertanyaannya dari Mbak Mas Rizky. Ya. Oh ya. Iya Mas. Iya mau. Iya. Kan akhir-akhir ini banyak masyarakat kita atau umat beragama terutama itu merasa tidak takut dengan adanya virus karena Tuhan lebih menentukan kehidupan. Nah ini pandangan dari Pak Biki maupun juga mungkin pemuka agama yang lain, seperti apa kok fenomena masyarakat yang tidak lagi takut pada sebuah istilahnya kematian lah istilahnya. Oh ya. Ya. Ini gini, ya nun sewu Mas, iki jawabnya rada hati-hati. Rada hati-hati. Mergo saiki iki zamane kan sembarang terus dipleset norono, pleset nirene kan rada wedi aku. Apa maneh didelok di Cina iki. Lah iki lho. Lah kalau memang dijawab ya saya jawab. Manusia itu
satu pemahaman ada yang pemahamannya rodok kleru. Aku ora wedi kalau corona, ora wedi karo penyakit. Aku mau wedi karo Gusti Allah. Loh, betul. Kita harus takut dengan Gusti Allah. Tapi dengan berbahasa begitu berarti kowe lak sombong. Nah, ya. Kak Jupriyo iki malian. Lah ini Tuhan tahu, loh bocah iki sombong banget. Lah makanya ini ya itu tadi saya nun sewu, ada yang saya lihat di YouTube loh, iki sing go YouTube iki lho. Iku mbuh hoak, ora ngerti aku. Banyak yang namanya apa ustaz ngomong, "Wah, nang masjid iki nggone suci." Ngene Gusti Allah, ora wani corona. Lho. Piye toh? Mati uripe Gusti Allah. Bener. Kalau kita mati hidup itu pancen Gusti Allah sing nentokne. Ning awak dhewe waras lara ndek lan dawane umur iki eneng astane menungsane dhewe. Nah itu kalau di agama Konghucu saya punya ayatnya itu begini. Nabi Konghucu itu bersabda, sungguh maha besar kebajikan Kuesin. Kuesin itu Tuhan yang maha roh. Adapun kenyataannya Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Demikianlah Tuhan yang Maha Esa itu menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, sementara kepada yang condong dibantu roboh. Loh, ini sangat jelas. Jadi kalau kita memohon, jaluk waras ya diparingi waras. Jaluk sugih paringi sugih. Wong Gusti Allah iki ya sembarang ya, mulane ana aksara ya kan ya kuwi. Dia ta panahe menten ya to suarane. Nah, Gusti iki kabeh ya. Ya, ning kowe kudu nanggung dhewe. Iya. Iya ta? Jadi kita wah lah kok enek wong sing gawe tuyul ngene. Ya kok Gusti Allah ya wae. Ning tanggung kan wong sing mbok jaluk kuwi kok. Kamar mandi. Kan pendek. Buka ke sana, naik dari kamar mandi. Yo enggak berani. Wani, orang kan pendek 2 meter, 3 meter. Wani tak terke kok. Jadi itu Mas. Jadi untuk untuk menjaga itu tadi, satu memang Tuhan. Gitu. Ning awak dhewe iki duwe sing jenenge rasa jati ning rasa. Nah, ini yang harus kalau orang Buddha atau yang lain-lainnya biasanya meditasi apa itu. Kesadaran sejati itu penting sangat, Pak. Penting sekali. Karena apa? Menurut saya ya, kita dari pagi hingga malam ya, bengi isuk nek, isuk bengi nek. Isine nggur golek duit, mangan turu, isuk tangine golek duit mangan turu. Neng jarang sekali orang yang memahami jatine urip iki neng gitu. Nah itu kalau di pewayangan itu yang namanya lakon Dewa Ruci. Sesuatu padang. Makanya kalau kita itu emosi atau menghadapi apa terus nesu, wah mbok anak ngongsrong jantung tuh mulane nek wis kadung ngono iki wong biasae terus ambekan gede. Nek sampean gede su adem. Nah, itu kuncinya di situ, Mas. Kalau kita ingin ya kita kembalilah kepada kesadaran sejati kita yang ditoh dununge uripku iki. Wis tahu tuh aku ngrasake urip iki. Ini jarang yang paham di situ. Nah, semoga kita itu belajar piye carane iso ngudi saliraning dhewe.
belajar kepada diri kita sendiri. Nah itu di situ nanti kalau arep ngamuk ngerti, kapan papane aku kudu ngamuk, kapan aku kudu guyu. Nah itu tertata dengan baik. Matur nuwun Pak Bingki. Terima kasih. Sami-sami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu kita tinggal 7 menit. Saya akan mencoba untuk sama-sama kita menyaksikan satu karya dari seorang Romo ya, yang dia mengubah syair yang disebut dengan Kolo Corona. Bukan Kolo Bubra, tapi ini yang saya Kolo Corona. Kelakone kalih ewu kalih doso Nusantara lan sakeh bangsa sadonya nandang rogo wit corona kang tumama pepindhane lir pageblok mayangkara kabeh jalma tan kepareng ninggal griya kakung putri mangun karya saking wisma lan prawira nguti sehating jiwangga karya srana memala gles kapirata para medis cancut tali wanda budidaya lan paring usada para muda tanggap ing sasmita paring boga lan dana warata sejatine lelakon ngemu surasa kang sinangling ing panandang kang tinampa mreka buka manahing para manungsa tresna Gusti karana tresna pepadha sejatine lelakon ngemu surasa kang sinangling ing panandang kang tinampa mreka buka manahing para manungsa tresna Gusti karana tresna pepadha Dan sebagai satu akhir acara, saya mohon untuk Pak Bingki kan bisa berdoa, bisa berdendang riang. Karena Bingki juga dikenal dengan seorang pengubah syair-syair, sekaligus sebagai rohaniawan. Inilah rohaniawan yang sekaligus seorang seniman. Saya persilakan Pak Bingki untuk menutup acara ini. Ya, coba saya sebelum berdoa, saya aturkan dulu tembang yang singkat aja, yaitu yang saya tulis Sawo Keling ya. Sawo keling angel ketemune ono aran tanpa rupa nunggal sejiwa uripira
sarwa eling angel lakonane lamun bisa tentu nemu mulya swarga jati ore pira rahayu rahayu sagung itu rahayu sagung mati. Ya, mari kita doa bersama ya. Wang Tian Sang Di Yin Yan Liang Bo Yi He Zhong Wang Jing Shen Fan Fa Qing Xie Dian En San Zai Cheng Zhan Zhi Shen Chen Zhan Zhi Shen Shang Di De Yu Zi Tian Di Jian Cheng Lian Ming Zhi Shen Zai Wo Xing Zhong Shang Di Yin Xi Tong Guo Shang Ling Lai Zhu Wo De Yu Zi种子成真善哉，Wang Tian Yang Maha Kasih, Wang Tian Maha Suci, Wang Tian Maha Roh, Maha Pencipta alam semesta, Maha Panglebur alam semesta. Wang Tian Yang Maha Kasih, pada hari ini kami berhimpun bersama-sama dari berbagai suku dan keyakinan kita, memohon kepada Wang Tian agar Wang Tian berkenan. Jauhkan kami dari segala kesulitan-kesulitan. Bimbinglah kami melalui watak sejati kami, yaitu rasa jati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan sampai kami tersesat jalan. Wang Tian Yang Maha Kasih, kami mohon dengan Wang Tian agar Wang Tian segera menyirnahkan, memusnahkan virus pagebluk corona dari bumi Nusantara ini. Wang Tian Maha Kasih, selamatkanlah semua saudara-saudara kami dimanapun berada. Wang Tian Yang Maha Kasih, ampunilah segala dosa bagi pahlawan-pahlawan kami yang telah berkorban untuk menyelamatkan pasien corona, para dokter, para suster, dan para relawan. Wang Tian Yang Maha Kasih pula, mohonlah Wang Tian berilah kekuatan berpikir, kekuatan kebijakan kepada pemimpin besar kami, presiden kami, agar tetaplah tegar di dalam menghadapi segala cobaan ini. Wang Tian Maha Kasih, kami yakin hanya Wang Tianlah bisa menyelamatkan kami semua. Terima kasih Wang Tian atas segala permohonan kami, atas terkabulkannya ini. Zhongzi Chengzhen, terkabulkanlah, jadilah kenyataan. Shengling Baohu, Shengling Baohu, Roh Maha Suci selalu melindungi kita semua. Santai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pinky. Dan sebagai satu akhir acara, saya sebagai pembawa acara mohon maaf sekali lagi manakala terdapat tutur kata saya yang kurang